Kena kita perlu pola loan dekat bank. Okey, siapa yang trauma dengan perkataan loan, sesi malam tu memang khas untuk kita orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami Afza, kami merupakan financial consultant kita orang. Okey, so malam tu kami mau share 3 poin. 3 poin kena kita perlu pola loan dekat bank. Okey, sebelumnya kami mau nanya, ada siapa yang nangga tu ataupun kenalan kita orang, sama ada family ke, adik-beradik ke ataupun kawan-kawan kita orang yang trauma dengan perkataan loan? Ada siapa yang ada trauma dengan loan? So boleh nanya komen kami dekat siang. Sebab sebenarnya perlu nak jauh-jauh. Kami Kediri pun sebenarnya trauma dengan loan dekat bank. Okay, so ia adalah kami yang dulu. Okay, kami dulu masa kami awal bekerja, sebelum bekerja, masa kami study pun kami rasa macam nang kami dah set dekat palak kami yang kami sikan pola loan dekat bank. Mun dapat bila dah bekerja kami akan beli barang semuanya cash, simok loan. Okay, ia adalah kami dulu. Okay, sekini tu since kami dah belajar jumpa dengan pakar-pakar kewangan, jumpa dengan orang-orang yang berpengalaman dalam hutang, and then banyakkan membaca buku-buku berkaitan dengan kewangan. So kami dapati sebenarnya kami salah. Sebenarnya ada sebab ataupun ada tempatnya ataupun ada kalanya kita kena pola loan dekat bank. So ia adalah yang kami akan share malam tu. Okay, kami akan share 3 poin. So kami akan share 3 poin, and then poin yang nombor 3 ia yang paling mahal. Okay, so poin yang nombor 3 adalah sebab yang terlalu kuat kena kita perlu pola loan dekat bank. Okay, so follow kami sampai habis. Okay, mau tahu tips yang ketiga. Okay, sebelum kami pergi poin kami yang pertama, kami mau minta thank you guys. Okay, Sairul Sahari is watching, Awang Herni, Hamid, Charlotte, Lenya, Kalisha, Alisha. Okay, welcome guys, thank you. Okay, so kami minta tolong kami sharekan video live tu supaya misi kami untuk sampaikan ilmu-ilmu kewangan yang bermanfaat tu kepada lebih ramai lagi orang. Okay, sebab ada antara kita orang pun friend mungkinnya sedar dalam kami pun friend list. Jadi tolongkan kami share dengan sidak. Okay, so yang pertama. Yang kedua, okay, kami dapati ada antara kita siapa yang nanggar video live kami sebelum tu, and malam tu pun mungkinnya ada. Okay, apa yang kami selalu share mungkin ada di antara kita orang yang dah tahu pun sebenarnya. Okay, so anggaplah apa yang kami share tu untuk sesi refresh. Okay, and of course semua sharing kami memang untuk orang-orang yang newbie, orang-orang yang macam baru mau belajar. Okay, so semua yang kami share memang khas untuk newbie sebenarnya. Okay, and then dalam masa yang sama juga ada jenis orangnya dah tahu, tapi bila kawan nanya, ada orang lain nanya dengannya, nya tahu benda ya, tapi nya dapat mau explain, nya dapat mau menjawab soalannya. Okay, so simple aja untuk selesaikan masalah ya. Empatnya jumpa kami, kelak kami yang tolong explain dengannya. Okay, and then untuk sesi malam tu, mun pandai mau explain dengan orang, mungkin kita boleh klik kejap share video live tu, automatic kita perlu susah-susah, kami yang akan explain kan. And of course bagi yang Muslim pun macam ya juga. Okay, macam biasa apa yang kami share, of course ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okay, kami share dengan orang, kami dapat pahala. And then macam kita, siapa yang klik butang share, okay, kita orang senang je dapat pahala. Kita orang klik butang share je, kami yang kering tegak untuk bercakap. Okay, so guys, tolong kami sharekan video live tu. Okay,
So yang pertama, ada 3 poin yang kami mau share. Okay, kena kita perlu pola loan dekat bank. Okay, so tips yang pertama, poin kami yang pertama, okay, kena kita perlu loan dekat bank sebab pertama, kita mau settlekan hutang. Okay, bila kita pola loan bank, sebenarnya kita boleh settlekan hutang-hutang yang kita dah ada. Okay, kami beri contoh. Contoh, ada jenis orang yang banyak hutang. Ada orang banyak hutang. Okay, nya hutang personal loan aja nya dah loan sampai 3 bank. Okay, contohlah bank A, bank B, bank C. Okay, lepas dia ada juga kad kredit. Okay, 3 personal loan. Lepas dia ada kad kredit. Lepas yang ada lagi, mungkin ada housing loan. Okay, so macam ni nya mau settlekan semua ya. Nya juga boleh pola. Mungkin kami orang dah tahu tu, siapa yang umur 30-an, kami dah pola kajian, umur yang 30-an pun 30 ke atas sidak biasa pola tu, sebab sidak dah lalui lah zaman-zaman loan tu nah. Okay, so of course siapa yang umur 30 ke atas ya, memang sidak tengah mencari-cari ataupun masa umur ialah sidak akan belajar berkaitan dengan kewangan diri ke diri. Okay, macam ni mau baiki kewangan sidak. Okay, so sidak bila ada loan yang banyak tadi, sidak boleh pola restructure loan. Okay, so tu lah kelebihan bila kita pola loan dekat bank. Okay, mungkin sebelum tu kita bayar dekat bank tadi, loan kita yang ada lebih kurang dalam 1,000 sebulan. Okay, kita ada loan 1,000 sebulan. Kisahlah ada banyak bank tadi nah, ada 3 bank, lepas dia ada kad kredit, lepas dia ada juga housing loan. Okay, so bila gumpul tambah semua, mungkin 1,000, mungkin 1,500 setiap bulan pun kita kekalkan bayaran macam yang. Okay, jadi ada sikit cara kita boleh pola restructure. Okay, kita boleh pola restructure loan namanya. Okay, kita pilih sikit bank yang boleh beri interest yang rendah dengan kita. Okay, beri interest rendah dengan kita. Contoh sebelum tu kita bayar tadi 1,500 sebulan. Okay, kita kira-kira kita pun loan lebih kurang dalam berapa? Dalam lebih kurang 200k kah? Lebih kurang macam ya lah. Okay, kita pun baki loan 200k contoh. Okay, jadi kita dah jumpa sikit bank tu nya boleh pola restructure, gumpulkan semua loan yang kita ada tadi. So kita akan lepas tu kita pola restructure tadi dekat bank yang baru tu, nya boleh settlekan semua ya yang loan kita ada tadi. So lepas ya kita fokus bayar dekat sikit bank aja. So pernah sih orang yang pernah pola macam ya. Okay, biasanya orang umur 30-an ke atas biasa pola. Okay, namanya adalah restructure loan. Okay, so mungkin bila lepasnya pola macam ya, sebelum tu nya mengalir lah banyak banknya loan. Okay, bank A, bank B, bank C. So lepasnya pola restructure tadi, sebelum tu bayar 1,500. Tapi bila lepasnya pola restructure, dapat interest rate yang kacak, and nya boleh dapat, mungkin dapat bayar bulanan lebih kurang 1,000 sebulan. Kan sebelum tu bayar 1,500 loannya teh, tapi bilanya pola restructure nya dapat bayar lebih murah lagi, nya bayar 1,000 je dengan semua loan yang nya dah ada, sebab dah dikumpulkan. Bank yang baru tu tadi dah settlekan, tolongnya settle semua loan yang nya ada, and nya dah dapat settle semua ya, and semua dah berkumpul dekat Seagate. So si perlu si perlu pening palat lagi dah kan. Si perlu mau transfer dekat bank A setiap bulan lah, transfer kat bank B, bank C, bank D. So nya pola Seagate bank aja. Okay, nya pola restructure loan. Okay, so tu adalah antara salah Seagate kaedah macam ni kita mau settlekan hutang kita. Okay, ni ada cara lah. Okay, so tu adalah poin kami yang pertama. Okay, Dewi Wena Shira pernah nak so ya, memang biasa orang pola munnya belajar and munnya mencari ilmu. Okay, nya boleh kumpulkan loan-loannya and settlekan semua ya.
So jadikan sikit aja. And bayaran bulanan pun lebih murah. Bila bayaran bulanan lebih murah, automatiknya pun cash flow setiap bulan nya ada macam tambahan barulah duitnya tadi. So ada gaji ataupun ada duit yang lebih. Sebelum tu bayar 1,500, tapi bila pula restructure bayar 1,000 aja. Kan ada lebih 500. 500 ya, dapatlah beli barang-barang rumah contoh. Okey. So yang pertama. Okey, so yang kedua, poin kami yang kedua. Okey guys, siapa yang tengah nangga, tolong kami jangan buat kita pun live sunyi. So kliklah like button dekat sia, like ke love ke, sebab ialah fungsi buttonnya ada dekat sia. Okey, kita boleh klik sebanyak-banyaknya, saya ada limit. Okay, so berilah live tu macam meriah. So kami pun dapat share dengan kita orang lebih semangat lagi. Okay, so tips tu adalah tips yang percuma. And macam biasa juga kami madah tadi, sebelum tu tadi, tolong kami share video tu supaya banyak kawan kita yang lain juga dapat benefitnya. Okay, so tolong kami klik like banyak-banyak, love banyak-banyak supaya live kita meriah malam tu. Okay, so tips tu mungkin ada yang dah tahu and mungkin ada yang belum tahu. Okay, kami fokus dengan orang yang belum tahu. Siapa yang dah tahu, mungkin sesi kali tu khas untuk kita orang refresh. Okay, so poin yang kedua. Okay, malam tu kami share siapa yang baru nangga, Afzal Ali, Muhammad FX. So malam tu kami share 3 poin kena kita perlu loan dekat bank. Okay, so tips yang pertama kami dah share tadi. Okay, tips yang kedua, kena kita perlu pola loan dekat bank. Okay, kena. Tips yang kedua adalah poin yang kedua kami, sebab bila kita pola loan dekat bank, kena, sebab kita tu memang kurang kemampuan. Kita kenal diri kita sedia duit cash. Okay, mungkin dekat dalam akaun bank kita 10,000 pun sedia. Setuju ke? Setuju. Siapa yang nangga video tu setuju sih. Ada sih duit kita orang 100k lah paling maksimum, paling minimum. Ada ke? Okay, jadi dengan kemudahan loan bank yang ada, kita boleh dapat pinjaman ataupun dapat pembiayaan. Okay, kita pun dapat bila kita pola loan bank pun kita memang kena ada tujuan. Okay, so of course antara tujuan yang utama bila kita pola loan bank, contohnya mau beli kereta. Okay, contohnya mau beli kereta, contohnya mau beli rumah. Okay, kereta, berapa harga kereta? Berapa harga kereta? Okay, siapa yang ada duit mungkin yang boleh beli cash. Tapi siapa yang ada duit, of course nya perlu pola loan dekat bank. Okay, so kami sedih mun nangga macam, yalah, ada orang kita macam kurang kemampuan kan. And then macam mun hari hujan, bawa motosikal dengan baby sekali tengah-tengah kan. So siapa yang bagi kami gini tu, kadang-kadang kereta ya pun kami rasa macam dah jadi macam keperluan. Setuju sih. Okay, at least ada kereta sikit dalam sebuah family. Okay, sebab mun hari hujan ialah masa yang paling kita guna kereta ya. So untuk fokus dengan tajuk kita malam tu, okay, so dengan pembiayaan bank kita boleh beli kereta. Okay, kita ada duit cash yang banyak, kita boleh beli kereta dengan loan bank. Okay, yang loan bank untuk kereta kita nunggahnya hire purchase. Okay, and then nya juga dapat nolong kita beli rumah. Nangkalah harga rumah kini tu. Okay, harga rumah kini tu okay, 100k dah, 200k dah, 300k dah, 400k dah, 500k dah, 1 million pun ada. Okay, persoalannya kita ada si cash untuk beli rumah ya. Okay, jadi mau rumah adalah tempat kita berteduh. Okay, tempat diam kita. Okay, rumah memang kena ada. Jadi mun kita mau beli rumah, of course kita akan pola pinjaman dekat bank. Kita akan pola housing loan. Okay, untuk mudahkan kita beli rumah ya. Okay, so ia adalah poin yang kedua, sebab kita kena pola loan dekat bank supaya apa-apa yang kita mahu tadi dapat. Okay, of course apa yang kita mahu tadi benar-benar penting. Okay, so ia adalah poin yang kedua. Okay, kami sip cadang mau cerita panjang malam tu. Of course ada sikit lagi, ada orang nanya, okay, kena
ada orang sidak si mau pola loan bank. Okey. Sidak akan madah terutamanya orang Islam. Okey, mendapat sidak madah aku si mau pola loan bank sebab apa? Biasanya kita bila loan kita akan madahnya ada riba kan. Okey. So yang risau guys, kami pun macam kita orang, kami pun kuat sikit keislamannya. Kami pun memang akan menjauhi riba. Ya, memang kita pun larangan dalam agama. Kita mau menjauhi riba. Memang dilarang gila-gila, okay? Bila terlibat dengan urus niaga riba. Okay, that's why lah kami madah apa yang kita kena pola, kita perlu pola, kita mesti pola apa-apa dengan ilmu. Okay. So dekat kini tu, dekat bank kita ada 2 Kita ada 2 pinjaman. Okay, kita ada 2 pinjaman. Sikit pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional tu memang sifatnya syariah. So yang kedua kita ada perbankan Islam. Okay, kita ada pembiayaan Islamik. So don't worry. Okay, yang isu kita ada pembiayaan Islamik. Okay, so ya adalah cara macam ni kita mau atasi masalah riba tadi. Okay, pilihlah loan yang Islamik. Okay, kami juga orang benar untuk riba haram apa semua. Sekali dengar bila cek nangganya pun loan kereta konvensional, bukan main kakak ya tok pasal riba ke Islamik ke si patut syariah ke si. Tapi bila kita cek EPF-nya masih konvensional. Okay, untuk info tambahan. Okay, guys, siapa yang beragama Islam, kami mau selitkan dakwah sikit dalam tu. Okay, so siapa yang beragama Islam, kita wajiblah pilih perbankan Islam. Okay, ya sikit. And apa-apa pelaburan pun kita ada 2. Semuanya ada 2, konvensional dengan Islamik. Sama juga dengan EPF. EPF yang kita potong setiap bulannya dulunya sedia Islamik. Okay, start daripada 2017 rasanya kita dah ada akaun syariah untuk EPF. Jadi kami mau ingatkan, gentle remind. Okay, kami mau ingatkan, okay, siapa yang belum tukar akaun syariah, okay, cepat-cepatlah tukar. Okay, so bagi Muslim wajib pilih akaun syariah untuk EPF and untuk mana-mana loan dekat bank. Okay, so dah. Okay, so kami teruskan dengan poin kami yang ketiga. Kena kita perlu pola loan dekat bank. Okay, poin yang tu lah yang pola kami 100% berubah. Kami pun mindset. Sebab sebelum tu kami nak rasa macam mendapat aku mau beli semuanya loan. Semuanya cash. Okay, si mau loan apa-apa, si mau loan dekat bank, si mau loan dengan orang, si mau loan apalagi dengan along lah. Kan. Jadi poin tu yang pola kami. Sebenarnya bila kita pola loan bank, sebenarnya kita boleh pola, kita pun boleh pola duit lah, senang madah. Pola duit. Okay, tu adalah orang kaya selalu pola. Okay, sidak menggunakan nama teknik tu. Okay, mau tahu si apa nama teknik tu? Okay, cubalah komen juga. Okay, teknik tu namanya ada people money. Okay, ada people money ataupun dalam ada people money singkatannya OPM. Okay, dalam bahasa Melayu kita nunggahnya duit orang lain, DOL, dol. Sikisahlah mau nunggahnya OPM ataupun dol. Maksudnya siapakah orang lain dia? Orang lain dia lah kita nunggahnya bank. Kita gunakan duit bank untuk pola duit kita ke diri, untuk dapatkan positif cash flow. Okay, so tu adalah sebab kena kami madah ada kalanya kita memang kena pola loan dekat bank. Okay, so contoh macam ni mau gunakan ada people money tu tadi, macam ni mau pola loan bank tu jadi duit kita. So tu orang kaya selalu pola. Okay, kita kena tiru style daknya. Okay, so malam tu kami share dengan kita orang. Okay, mudahan beri benefit dengan kita orang yang nangga. Okay, so macam ni dengan pola loan bank yang boleh beri kita duit. Okay, of course ada orang dah tahu. Okay, of course kita boleh polahnya pola loan rumah. Okay, beli rumah. Contohlah harga rumah tadi 200k. 200k kita bayar dekat bank 1000. Okay, approve apa semua, udah lulus,
rumah ya, jadi kita pun. Okay, jadi rumah ya kita pun. Tapi kita sit diam kat sia, kita sewakan rumah ya. Mungkin kita dapat sewakan dengan harga harga 1,200 ataupun 1,500. So dekat sia kita boleh generate kita pun income hasil daripada loan tadi, kan? Kita bayar dekat bank berapa? Loan rumah 200k kita bayar kat bank 1,000. Okay? Tapi bila kita pola teknik tu tadi, kita dapat sewakan rumah yang tadi 1,200 ataupun 1,500 lah, contoh 1,500. Okay? Kan bayar kat bank 1,000 tapi kita sewa 1,500 kita pun. Ya adalah teknik OPM. Okay? So that's why kami Mada jangan trauma dengan loan dengan bank. Okay? Sebab mun betul caranya, betul tekniknya, kita sebenarnya boleh pola boleh generate income dengan kita. Boleh orang Mada money makes money. Okay? Boleh pola pola duit lah dengan kita. Okay? So yang kedua, selain daripada rumah sewa, kita juga boleh pola loan bank tadi dengan ASB loan. Okay? ASB loan pun ada caranya lah. Okay? So yang tu biasa kami share dulu. Okay? Okay, contohlah kita pola ASB loan. Okay? Bayar setiap bulan 500. Contohlah bayar sebulan 500. Lepas 3 tahun bila kira-kira baru bayar 19,000. Okay? Bayar 19,000 je yang kita bayar setiap bulan dalam 3 tahun tu. Tapi bila cek-cek, sebenarnya bila kita pola ASB loan, lepas 3 tahunnya kita dapat 26k. Nampak sih? Bayar 19,000 tapi dapat 26k. Ada extra 7,000 dalam masa 3 tahun. Siapa mau beri kita? 7,000 dalam masa 3 tahun. So ia adalah tekniknya. Okay? So that's why kena belajar guys, kena belajar. Okay? Kena tu banyak gila dah orang share ilmu dengan kita. Sama ada kita mau ambil ke seed lagi. Okay? So yang ketiga untuk contoh tadi. So ada juga orang pola personal loan untuk sidak bisnes. Okay? So mungkinnya pola personal loan untuk orang bisnes tahu lah, sidak yang ada gerai ke apakah. Sidak dapat 10,000, pinjam 10,000, tapi sidak dapat pola 15,000, dapat pola 50,000. Okay? So ya bisnes lah, ya sidak yang lain. Okay? Macam ni lah maksudnya tadi, kita gunakan ada people money, kita gunakan duit orang lain, kita gunakan duit bank. Okay? Poin yang ketiga tu tadi untuk pola kita pun duit. Okay? Untuk generate kita pun positive cash flow. Okay? So ya adalah 3 poin. Siapa yang rajin boleh komen lah dekat bawah apa poin-poinnya tadi. Okay? Kita ada 3 poin tadi. Yang first kali kena kita perlu pola loan dekat bank. First kali bila kita pola loan nya boleh tolong kita settlekan hutang kita, okay, dengan restructure loan. Okay? So yang kedua, nya boleh tolong kita untuk beli rumah, untuk beli kereta, sebab kita sedia duit cash yang banyak. Okay? So yang ketiga, yang best sekali bila pola loan dengan bank, nya boleh beri duit dengan kita sendiri. So tu adalah teknik orang kaya ataupun orang yang berilmu pola. Macam ni sidak makin kaya sebab sidak menggunakan teknik-teknik yang macam tu lah. Okay? So poin yang ketiga, kita loan bank untuk gunakan duit dia tadi, money makes money, untuk pola kita pun cash flow positif. Okay? So ia adalah 3 poinnya. Okay, thank you guys siapa yang follow kami dari tadi, siapa yang join kita pun live. Okay, of course setiap live kami janjikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukannya live kosong. Okay, so please guys always support, and mun ada kami pula live, join lah sekali. Mun free lah kan. Kadang-kadang mun kami pula pagi mungkin ada orang bekerja. Sidahal kami lirit dulu kami pun live. Okay, boleh nangga balik siapa yang bawa nangga. Okay, thank you Natasha Gulgasi Fanatic. Okay, so mun tertinggal boleh nangga balik kami pun live dari awal tadi sampai habis lah. Okay, so yang last kali kami memandang apa-apa yang kita pola lah dengan ilmu. Okay, apa yang kami share 3 poin tadi memang benda yang ramai orang pola and memang beri benefit dengan kita. Okay, asalkan kita pola dengan ilmu, bukannya terburu-buru, bukannya ikut-ikutan. Okay, and of course bagi yang Muslim, bila mau pola apa-apa urusan, pilihlah yang patuh syariah. Okay, pilihlah yang patuh syariah. Kita ada Islamic banking gini tu. Okay,
Dulu mungkin saya dah start daripada 2012, 2014 macam ya, sampai kini tu kita dah semua bank, hampir semua bank, even bank-bank yang overseas macam UOB pun ada Islamic. So saya dah alasan untuk kita pilih pembiayaan konvensional. Okay, please take note guys. Kami nak benar-benar mau share benda tu. Kita sebagai Muslim si boleh ataupun haram untuk pola pembiayaan konvensional. Okay, so yang last sekali, okay, so carilah orang yang boleh guide kita. Okay, carilah orang yang boleh guide kita. Okay, kini tu kita dah banyak financial consultant. Of course kami kredit sebagai financial consultant, kami boleh guide. Okay, so siapa yang ada masalah mau simpan duit, mau labur duit, si tahu apa maksud takaful sebagai protection. Okay, mau tanya berkaitan dengan wasiat, hibah, okay, boleh contact kami. Okay, boleh PM tepi kami, and nombor telefon kami ada mengalir dekat kami pun wall FB. Okay, so jangan malu-malu untuk contact kami. Okay, kami rasa ia ajak guys. Okay, thank you semua, thank you yang follow dari tadi. Okay, kami rasa ia ajak. And siapa yang kami tadi ada pola survey, boleh nanggap post kami sebelum tu. Kami mau tahu siapa yang follow kami dari dulu sampai kini tu, and baru follow. Okay, tolong kami guys, tolong kami komen dekat post kami yang sebelum tu, sama ada kami mau teruskan bercakap bahasa Sarawak ataupun bahasa Malaysia. Kami mau nanggap respon ni yang banyak ataupun kelak kami pola study sikit ni yang sesuai. Kami mau pakai bahasa Sarawak ke bahasa Malaysia. So tolong komen dekat post kami sebelum tu. Okay, so thank you guys. Ya ja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dekat next live kami. Bye.